Penjualan hijab fashion aku bulan ini bagus. Tapi tahun ini sama tahun depan gimana ya, Mbak? Areta, bisnis analis kan? Iya Mbak Sandra. Boleh diramal bisnis fashion hijab tahun ini sama tahun depan gimana nih, Mbak? Buat ngeramal aku butuh bola kristal aku dulu nih. Wah, Ya. bisnis analis pakai bola kristal. Zaman sekarang masih pakai bola kristal. Pakai apa dong? Pakai dong predictive analysis. Apa tuh? Kita bahas nanti. Kita bahas. Oke, siap. Ya, seperti biasa, kali ini kita akan ngobrol dengan pakarnya. Tapi kalau biasa ngobrolnya sama cowok pria, kali ini ngobrol sama cewek nih. Apa kita buat girl band juga aja? Tapi kita yang di depan mata dulu ya. Kita akan ngomongin suatu hal penting di podcast kita kali ini. Nah, kita akan kenalan. Tentunya sesuai tadi saya sudah infokan di awal. Di sini ada Bu Areta dari Multipolar Technology, tentunya sebagai bisnis analis. Betul. Nah, di sini juga ada Bu Adelia, tentunya dari IBM Indonesia, selaku partner technical spesialis data dan AI. Benar, halo Bu Sandra. Aduh, ini muda-muda tapi luar biasa ya di bidang IT ya. Nah, ya udah kita akan masuk lebih dalam masuk ke pembahasan karena sesuai dengan janjinya tadi kita akan bahas sesi kali ini. Oh, pasti Mbak. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan teknologi analisis data, ini sebenarnya tantangannya juga ada ya, banyak. Dalam hal kalau kita bicara data ini kan tersebar di berbagai divisi, berbagai sistem, datanya silo, dan tentunya juga visibilitasnya jadi kurang nih. Kalau kita ngomongin cara analisis yang nggak tepat, pasti pengambilan keputusannya juga jadi masalah. Nah, tadi kita sempat bahas terkait dengan analisis multidimensi. Ini apa nih? Dimensi berbeda kah? Dunia berbeda atau apa? Kesannya mistis banget ya Mbak. Iya. Jadi begini, normalnya ketika manusia itu melihat sesuatu itu antara dua dimensi, kita melihat suatu gambar, atau keseharian kita melihat sesuatu secara 3 dimensi. Tapi what if kita bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas, lebih komprehensif. Seperti contohnya kalau tadi bisnis hijab Mas Sandra, kita ngomongin tentang penjualan hijab bulan ini, tahun depan, atau mungkin tahun berikutnya lagi. Tapi bagaimana kalau kita punya sudut pandang yang lebih luas, seperti kita ketimbang lihat bulan ini dan bulan depan, kita juga ngelihat nih, oh tren lokal daerahnya bagaimana sih, atau adakah liburan tertentu di daerah tersebut secara sosial dan geografi. Misalkan apakah ketika musim liburan atau seperti bulan lalu kita lebaran, apakah itu akan berdampak pada penjualan kita. Nah, ketika kita bisa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam bisnis kita pasti bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kondisi pasar di saat tersebut. Oke, karena persaingan makin ketat ya, jadi harus bisa melihatnya secara holistik. Betul. Dan ini sesuatu yang baru kah gitu, analisis baru? Ini termasuk analisis yang baru atau yang tadi sempat saya jelaskan juga, namanya predictive analysis. Nah, berarti kalau ada analisis baru, ada analisis konvensional pun ada. Nah, bedanya apa dengan yang sudah konvensional, atau bedanya dengan yang dengan multidimensi ini seperti apa? Jadi kalau misalnya kita menggunakan konvensional analisis gitu ya, itu kita cenderung cuman bisa melakukan analisis yang simple gitu. Misalnya kalau misalnya penjualan, mungkin kita cuman bisa ngelihat total penjualannya, kemudian kita cuman bisa ngelihat total quantity yang kita jual, average-nya aja, seperti itu, min max-nya gitu ya. Tapi kalau ketika kita menggunakan multidimensional analysis, di sini kita bisa menggunakan yang lebih kompleks gitu. Misalnya kita bisa menggunakan prediksi gitu, kita mau ngeprediksi di tahun depan itu penjualannya seperti apa, atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Kemudian di situ kita juga bisa ngelihat itu berdasarkan geografinya misalnya, karena datanya yang digunakan kan karena lebih banyak gitu, jadi kita bisa ngelihat berdasarkan geografinya mungkin, atau kemudian berdasarkan tadi sudah disebutkan seasonality-nya gitu ya, lagi musim lebaran atau musim liburan seperti itu. Kemudian ketika kita menggunakan yang prediksi ini, kita bisa juga nanti mengcounter kira-kira ke depannya ini nanti akan seperti apa berdasarkan data historical kita, ke depannya akan seperti apa. Kemudian dari situ kita bisa lanjutkan juga tuh untuk membuat kayak, oh kira-kira dari kita nih apa sih yang perlu dilakukan, apakah perlu kita naikin harganya atau kita turunin harganya, atau perlu kita berikan diskon, misalnya seperti itu. Oke, dengan adanya analisis multidimensi,
prediksinya juga bisa lebih akurat. Nah, tadi disebutkan juga sama Bu Adel terkait dengan predictive analytics. Itu cara kerjanya maksudnya bagaimana? Begini, Mbak Sandra, ketika kita membicarakan yang namanya suatu akurasi, artinya itu adalah seberapa dekat kita dan suatu nilai yang kita prediksi dengan nilai itu di masa mendatang. Predictive analysis ini adalah ketika kita sudah punya data, atau dalam kasus ini kita multidimensional data, kita bisa melihat keterkaitan nih antara satu data dengan yang lain. Misalkan antara penjualan dengan seasonality, dan kemudian kita juga bisa melihat pattern dari data-data tersebut, historical data. Kita bisa melakukan analisanya nih. Nah, disinilah ketika AI itu bermain peran. Oke, dengan AI. Dan kalau kita bicara terkait dengan bisnis modern saat ini, memang itu dibutuhkan ya. Kalau nggak pakai dampaknya seperti apa? Betul, pasti akan ketinggalan, Mbak. Jadi AI ini adalah ketika kita sudah mendapatkan pattern dan relasi antar data, kita bisa membangun model atau algoritma seperti hanya machine learning dalam artificial intelligence ini, yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi-prediksi nilai tersebut untuk kita. Ketimbang kita harus mengumpulkan data setiap waktu, kita harus membuat prediksinya setiap saat, kita bisa punya model yang membantu kita secara cepat, tepat, dan akurat mendapatkan nilai yang kita butuhkan secara rutin begitu. Nah, penggunaan inilah yang kemudian kenapa kalau kita tidak menggunakan artificial intelligence ini, kita tidak menggunakan predictive analysis, kita akan tertinggal. Karena dengan kita butuh suatu tools, kita butuh suatu teknologi yang bisa membantu kita beradaptasi dengan cepatnya pergerakan pasar saat ini. Oke, case-nya misalnya. Contohnya seperti ini, saya punya bisnis suatu hotel. Saya harus menentukan harga kamar saya ini, yang kamar yang saya jual secara optimal. Optimalnya ini yang bagaimana? Misalkan saya ketika ini saat ini musim liburan, saya menempatkan harga kamar saya dengan harga yang cenderung lebih rendah, saya bisa melewatkan opportunity untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Tapi di sisi lain, ketika saya menempatkan harga kamar saya terlalu tinggi, yang ada saya malah akan mengalami kerugian. Saya kalah dengan kompetitor, pembeli memilih untuk membeli kamar dari hotel yang lain, jadi saya malah akan mengalami kerugian. Disitulah pentingnya kita melakukan predictive analysis yang tepat dan akurat. Begitu. Oke, itu salah satu case-nya, maksudnya dampaknya juga kalau misalnya kita nggak menggunakan itu. Kalau kita menggunakan, dampaknya akan seperti apa case-nya? Ini kan tadi kita ngomongin konsepnya ya, toolsnya apa nih? Jadi kalau misalnya kita menggunakan analisis ini ya, kalau bisa kita menggunakan analisis ini, yang jelas pertama kita punya keuntungan untuk leading gitu, kalau dibandingin sama kompetitor yang lain gitu ya. Jadi kalau saat ini tuh sebenarnya predictive analytics itu sudah digunakan di banyak lini bisnis, misalnya seperti financial atau operation, manufacturing, itu semua sudah pakai. Jadi kita juga harus pakai supaya kita termasuk di dalam leading pada bisnis kita gitu kan ya. Kemudian untuk gimana sih caranya supaya kita bisa melakukan analisis yang multidimensional ini dan melakukan prediktif ini? Nah, kita akan membutuhkan sebuah tools. Kenapa? Karena data yang kita butuhkan itu akan sangat banyak gitu. Nah, tools yang bisa kita gunakan salah satunya adalah dengan menggunakan IBM Planning Analytics seperti itu. Udah pernah coba pakai itu? Saya belum pernah, jadi mungkin kita bisa bahas lagi lebih Oke, lanjut. ini ya pakai bisnis Iya. fashion aku aja. Bisa. Boleh ya? Boleh. Terkait IBM Planning Analytics. Nah, ini tuh sebenarnya apa dan bagaimana sih cara kerjanya? Nah, planning analytics ini seperti yang sempat tadi kita bahas di segmen sebelumnya, adalah tools yang akan membantu para business maker untuk mendapatkan jawaban dan insight yang mereka butuhkan. Nah, tools ini ada banyak, tapi saya mungkin bisa kasih tips nih. Tools apa sih yang perlu diperhatikan? Gimana kita bisa memastikan kita punya tools yang benar? Tools ini kita harus memastikan bahwa tools ini mudah dipahami dan mudah digunakan. Dalam artian layoutnya tidak membingungkan, apakah kita punya semua feature yang kita miliki dalam satu platform. Dan yang perlu diperhatikan adalah nggak semua business user ini adalah data scientist dong. Kita harus memastikan bahwa tools yang kita miliki ini ramah untuk semua user. Oke, jadi bukan hanya bisnis analis tapi yang lainnya pun bisa gunakan gitu. Betul. Dan kemudian kita harus juga memastikan bahwa tools kita ini
adaptif terhadap perubahan. Kita punya banyak data yang masuk dan kadang bahkan ada informasi yang baru bisa sebagai faktor baru, variabel baru. Kita harus punya tools yang bisa adaptif terhadap hal-hal tersebut. Dan belum lagi kita harus juga memperhatikan contohnya apakah data itu aman dalam pengolahan data itu, apakah data itu ada yang bocor atau apakah kita punya data yang siloed, entah data siloed atau modelnya yang siloed, itu yang mengakibatkan kita punya banyak multiple version of truth, dan itu yang gak kita inginkan. We want everybody in the business to have one version of truth. Iya, kalau misalnya cewek sama cowok sih udah tahu yang benar pasti cewek ya. Tapi kalau di antara kebenaran mana yang benar itu jadi pertanyaan sih. Betul. Oh. Nah makanya, karena kan kita nggak mungkin punya namanya multiple version of truth dong. Pasti kebenaran itu cuma satu. Iya. Yang lainnya pasti kurang benar. Yes. Oke, itu ya. Nah, tadi kalau kita bicara terkait dengan industrinya kan tadi sudah disebutkan ada beberapa ya. Mungkin contoh case penggunaan fitur-fiturnya di industri itu seperti apa dalam kemudahan pengambilan keputusan? Mungkin saya bisa kasih contoh gitu ya. Misalnya kita ada di dalam financial industry gitu. Kemudian salah satu fitur yang ada di dalam IBM Planning Analytics ini adalah untuk melakukan what if scenario gitu. Misalnya kita mau melihat ketika nanti tahun depan suku bunga kita naikkan misalnya gitu ya. Itu nanti dampaknya seperti apa sih terhadap cost dan revenue dari perusahaan kita naikkan atau kita turunkan, seperti itu misalnya. Kemudian selain dari industri, kita juga bisa melihat nih dari masing-masing divisi. Misalnya divisi ini mungkin kita akan tambahkan, let's say kita tambahkan budgetnya gitu, nanti seperti apa sih impactnya kepada bisnis kita, contohnya seperti itu. Itu bisa kita lakukan semuanya di dalam IBM Planning Analytics. Oke, dan itu dalam lingkup misalnya dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Kalau melihat yang lebih holistik lagi dalam tren pasar, ini kita bisa melakukan analisis ini juga, dan seberapa akuratkah faktor-faktor yang mendukung keakuratan itu apa? Jadi untuk melakukan prediktif ini ya, prediktif analytics ini supaya akurat, kita membutuhkan data yang banyak gitu, data yang besar. Nah, di sini IBM Planning Analytics seperti yang tadi sudah disebutkan ya, dia itu bisa menampung data dari berbagai sumber. Kemudian dia bisa menampung data itu historical yang sangat jauh ke belakang. Kemudian menampung data dari divisi yang mungkin juga beragam gitu. Jadi bisa dari lokasi yang berbeda, kemudian dari divisinya yang juga bermacam-macam, kemudian dari masing-masing divisi itu kan nanti cara pengartian datanya ini kan juga akan berbeda. Tapi kan sebenarnya datanya tetap hanya satu gitu. Nah, itu yang kita akan coba sentralkan gitu ya di dalam suatu platform, di mana di sini kita menggunakan IBM Planning Analytics. Iya, itu kalau nggak pakai tools debat sih pasti sih. Betul, iya kan. Jadi masing-masing bisnis analis, oh enggak ini jangan lupa, ini jangan lupa. Menurut saya ini yang benar, menurut saya ini yang benar kan. Itu kita tidak inginkan gitu kan. Padahal sebenarnya datanya tuh aslinya satu. Orang berjualan tuh ya cuma satu itu aja, 10 yang terjual ya 10. Mau bagaimanapun interpretasinya itu kan masing-masing divisi punya caranya sendiri-sendiri. Oke, itu kalau kita bicara data dari berbagai divisi itu di dalam. Tapi kalau kita bicara terkait dengan dari berbagai industri nih, apakah fitur-fitur ini juga eligible? Maksudnya bisa gitu digunakan dari berbagai industri gitu, atau ya ujung-ujungnya nanti kalau industri ini hanya menggunakan fitur ini, hanya fitur itu tertentu? Oh, tentu bisa Mbak. Bisa dilihat di layar. Saya mungkin untuk lebih gampang menceritakannya. IBM Planning Analytics ini punya 3 feature atau 3 nilai utama yang kita miliki, yaitu ada agility, collaboration, dan acceleration. Agility ini adalah ketika tools kita ini secara adaptif kita bisa menyesuaikan dengan perubahan pasar atau bahkan kebutuhan internal atau kebutuhan industri. Karena bayangkan Planning Analytics ini seperti suatu kanvas putih polos. Kanvas ini kita bisa lukis dengan berbagai multidimensional data yang memang sesuai dengan prioritas dari masing-masing industri atau bahkan masing-masing bisnis. Gitu. Kita harus pastikan bahwa kita punya tools yang peka terhadap perbedaan itu. Kita punya data yang tadi seperti Mbak Areta sempat bilang, data itu dalam jumlah besar dengan kita juga perlu menyimpan keterkaitan antar datanya, dan kita juga perlu retain bahwa ke multidimensionalan dari data tersebut begitu. Dan disitulah peran dari
engine TM1 yang ada di balik planning analytics. Dan kemudian setelah itu seperti yang tadi Mbak Areta juga sempat bilang, bahwa ketika kita membuat keputusan bisnis, kita pasti punya banyak sudut pandang. Ada sudut pandang katakanlah dari tim marketing, tim operations, atau bahkan tim manufacturing, yang masing-masing mereka punya insight yang ingin mereka tuangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk memastikan bahwa kita semua punya one version of truth yang kita share dalam satu organisasi ini, kita memiliki fitur kolaborasi, memastikan bahwa setiap divisi memiliki akses ke dalam untuk informasi yang mereka butuhkan, dengan memastikan bahwa informasi yang terbagi dalam divisi tersebut adalah informasi yang sama, begitu, satu versi. Dengan ketika terjadi perubahan itu akan diinformasikan untuk setiap divisi juga, jadi tidak akan ada divisi yang mengalami misinformasi, begitu. Oke. Dan yang ketiga adalah akselerasi. Kenapa bisa akselerasi? Karena ketika seorang business maker yang biasanya dia harus mementingkan, aliran data saya ini bagaimana ya, atau bagaimana saya harus menyimpan data saya yang masuk segini banyaknya, atau apa ya model yang tepat untuk supaya saya bisa mendapatkan insight-nya. Business maker nggak perlu lagi memikirkan hal itu. Instead, mereka bisa fokus untuk memastikan bahwa insight yang saya dapatkan ini adalah insight yang sesuai dan benar dengan nilai kebenaran yang sudah dipastikan oleh segala divisi, dan dia juga bisa fokus untuk memastikan bahwa decision yang dia buat yang tepat. Oke, jadi lebih tenang ya. Betul. Nah, kalau tadi kan konsepnya, boleh di-spill fitur-fiturnya? Boleh dong. Pertama, kita pasti punya canvas ketika kita punya flexibility untuk mendesain data yang kita miliki ini mau disimpan dalam bentuk apa, relasinya antar data seperti apa, dan itu yang kita bisa simpan informasi tersebut tanpa ada yang hilang tentu saja di TM1 engine yang ada di balik planning analytics kita. Dan kemudian kita sudah punya datanya nih, kita akan melakukan predictive analysis. Kita harus memastikan bahwa tools yang kita punya ada di satu tempat yang sama dong, supaya kita nggak perlu buang-buang waktu lagi untuk mencari tools yang tepat. Nah, makanya tools yang ada di dalam planning analytics ini hadir dalam satu platform yang web based, yang dengan mudah diakses oleh para penggunanya, entah business maker atau data scientist atau business analyst gitu. Dan yang sering juga menjadi concern banyak business user adalah, bagaimana sih saya bisa beradaptasi dengan tools yang baru. Contoh planning analytics, saya belum pernah pakai sebelumnya. Bisa nggak ya saya beradaptasi dengan tools ini? Nah, umumnya para data scientist atau business analyst ini menggunakan teknologi spreadsheet, atau yang umumnya mereka menggunakan Excel. Nah, para business maker, business analyst atau data scientist ini mereka nggak perlu susah-susah beradaptasi dengan tools baru, karena planning analytics ini sudah punya built-in konektor dengan Excel, sehingga mereka bisa menggunakan tools yang available pada planning analytics melalui user interface Excel yang memang mereka sudah biasa gunakan, sehingga jauh lebih cepat mereka untuk beradaptasi dan mendapatkan pengalaman terbaiknya lah dengan planning analytics. Gitu. Nah, tadi kan kita bicara gimana datanya beda sumber dari berbagai divisi nih, yang silo bisa teratasi. Beda lagi industrinya. Teratasi. Gimana kalau datanya itu beda sumber, misalnya beda dari sumber seperti dari ERP, dari CRM atau yang lainnya, bagaimana IBM Planning Analytics ini bisa tetap terintegrasi? Jadi karena IBM Planning Analytics ini memang tools yang didesain untuk melakukan planning gitu ya. Jadi kalau planning itu kan kita tentu saja membutuhkan data dari berbagai sumber, seperti yang tadi sudah Mbak Sandra sebutkan gitu ya, ERP, CRM. Jadi tentu saja di dalam Planning Analytics ini kita sudah punya pre-built connectors gitu. Jadi cukup kita gunakan konektor yang ada, kemudian kita konfigurasikan, udah langsung nanti terintegrasi dengan existing system yang ada di perusahaan organisasi Mbak Sandra, seperti itu. Jadi cukup gampang gitu untuk digunakan, di mana kita tidak perlu terlalu banyak melakukan konfigurasi. Kita juga
ada semua konektor-konektor yang biasanya digunakan gitu, itu semuanya sudah ada seperti Oke, itu. jadi beda sumber data nggak jadi masalah juga ya. Betul. Nah, kalau bicara dari pengalaman, ini kan menarik ya. Tapi perbandingan before dan after setelah menggunakan IBM Planning Analytics ini seperti apa sih manfaat, kemudahan yang dibawa gitu? Jadi ketika sebuah organisasi ini sudah menggunakan IBM Planning Analytics ya, dia akan lebih mudah gitu untuk mendapatkan single version of truth gitu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi ketika dari masing-masing divisi itu punya data dan melakukan update, nah kalau kita menggunakan IBM Planning Analytics, update ini akan bisa dilihat oleh divisi-divisi yang lain itu secara real time. Jadi data yang kita punya itu tepat, real time dan juga kontekstual sesuai dengan keadaan bisnis saat ini. Kemudian dengan menggunakan Planning Analytics itu kita bisa menggunakan IBM Planning Analytics ini, kita bisa menggunakan Advanced Analytics karena data yang kita gunakan itu bisa dari banyak sumber. Kita bisa melakukan Predictive Analytics, kemudian AI tadi juga kita bisa gunakan. Nah, disinilah kekuatannya IBM Planning Analytics. Seperti yang otomatis jadi lebih cepat, Betul sekali. lebih mudah. Lebih cepat, lebih mudah dan juga ya lebih kontekstual juga ya. Jadi bisa komprehensif gitu, data yang kita punya itu sesuai dan lebih akurat jadinya. Jadi ngambil keputusan ya udah jadi lebih tenang karena lebih akurat seperti betul, itu ya. Betul. Nah, oke, tertarik nih mau implement. Gimana implementnya, ini akan susah kah? Kalau mau implement gimana? Begini, kalau tentang implementasi kita punya tools, of course itu akan menjadi concern bahwa kita pertama kita harus memastikan bahwa toolsnya itu memang sesuai dengan industri dan of course tentunya dengan bisnis kita sendiri. Dan bahkan banyak nggak sedikit bisnis itu yang mereka masih bingung gimana saya harus memulai. Yes. That's why IBM Indonesia berpartner dengan platinum partner kami, Multipolar Technology, yang not only mereka sangat piawai mengimplementasikan tools IBM Planning Analytics kami, mereka juga paham industri. Mereka sudah bekerja sama dengan berbagai macam customer dari berbagai macam industri, sehingga Multipolar Technology bisa membantu bagaimana kita bisa mengaccelerate, kita bisa mengimplement IBM Planning Analytics untuk membantu bisnis-bisnis tersebut. Jadi kalau di dalam industri gitu ya, misalnya Mbak mau melakukan implementasi IBM Planning Analytics itu kalau bingung mau mulainya dari mana itu bisa langsung ke kita aja. Kenapa? Karena dasarnya Multipolar Technology ini sudah lama sekali berpartner dengan IBM. Kemudian kita juga sudah sering nih melakukan yang namanya implementasi produk-produk dari IBM, termasuk IBM Planning Analytics ini. Nah, di sini nanti Multipolar akan menyediakan subject matter expert di situ yang akan melihat nih tools IBM Planning Analytics ini gimana sih supaya sesuai gitu ya dengan konteks bisnisnya Mbak. Kemudian selain itu gimana sih caranya supaya IBM Planning Analytics ini bisa terintegrasi gitu ya dengan existing system yang saat ini sudah digunakan dengan oleh bisnisnya Mbak. Jadi misalnya tadi contohnya divisi-divisi ini sudah terbiasa menggunakan let's say Excel gitu ya untuk melakukan planning. Kemudian karena di dalam IBM Planning Analytics ini kita juga sudah ada konektor dengan Excel, kita akan bantu untuk mengintegrasikan hal tersebut seperti itu. Oke, jadi nggak ada alasan ya, aduh kita nggak ada expertise-nya nih, nggak bisa, nggak usah, nggak ada usah alasan, takut. langsung aja. Iya. Udah ada Multipolar Technology, jadi udah kayak gini nih. Iya, gini kita. Udah gini kita ya, keren. Nah, buat rekan-rekan Multipolar Technology Techliners nih ya, yang ingin gali ini lebih dalam, ini sebenarnya masih panjang yang akan kita bahas gitu ya. Tapi jika ingin bicara deeper terkait dengan ini, tentunya bisa menghubungi rekan-rekan dari Multipolar Technology nih. Dan tentunya tadi kita sudah belajar terkait dengan analisis data, tantangan-tantangan ya. Tapi kita juga sudah bahas solusinya, yaitu dengan IBM Planning Analytics. Semoga pemaparan tadi bermanfaat dan tentunya bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan di perusahaan ya. Ini kurang lebih itu dulu Bu Areta. Bu Adel, thank you so much atas waktunya. Thank you. Thank you. Ini walaupun singkat tapi pembahasannya luar biasa dalam ya. Nah, buat Techliners nih mungkin ada ide-ide pembahasan lainnya di next episode,
Silahkan langsung komen, like jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share dan subscribe untuk mendapatkan ide-ide, kemudian juga informasi-informasi terkini seputar teknologi, bisnis dan juga thought leadership di sesi podcast selanjutnya. Akhir kata, stay produktif, stay safe dan juga stay healthy. Ini berarti aku nggak perlu order bola kristal. Nah, nggak usah. Nggak usah ya? Nggak Nggak usah. usah. Oke, nggak jadi pakai IBM Planning Analytics. Cukup. Sip.